والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas, Bapak Haji Muhammad Siddiq MK. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas, Ibu Eni Farhatun Najihah. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan karyawan Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas. Yang kami sayangi dan saya banggakan anak-anakku semua, kelas 10, 11 dan 12, tetapi khususnya untuk sekarang adalah kelas 10, di mana anak-anakku yang kelas 10 masih di sana, tetapi kita sudah bisa bertemu untuk melakukan silaturahmi dalam kegiatan masa ta'aruf ya siswa Madrasah Aliyah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan sehingga kita pada hari ini diberi kesehatan, diberi keselamatan. Karena apa? Karena sekarang pada musim pandemi corona, ya, kita itu tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi ketika saya sedang berbicara seperti ini, saya membayangkan bahwa kalian semua itu ada di hadapan saya, sehingga saya menyampaikannya itu sangat tulus, dalam artian kita seperti sudah saling kenal dalam masa ta'aruf ini. Mudah-mudahan kita semuanya itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dan mudah-mudahan pula virus ini yang menghalangi kita untuk berjumpa secara langsung cepat-cepat pergi, ya, menjauhlah Mr. Covid, karena sudah lama engkau tinggal di sini. Saya sudah lelah menanti untuk kumpul bersama Bapak dan Ibu Guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman di mana dahulu itu orangnya masih bodoh-bodoh. Kemudian adanya beliau, alhamdulillah, ya, kita berada di zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya itu akan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, saya mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah menjadi keluarga baru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas. Madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat. Mudah-mudahan kalian juga menjadi orang yang hebat dan orang yang bermartabat, yang baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa kaitan dengan materi ukhuwah Islamiyah, bahasanya itu sudah menggunakan bahasa yang familiar sebenarnya, bukan bahasa Arab yang asing, ya. Kata-kata ukhuwah Islamiyah, kadang kita memanggil saudara kita juga dengan akhul, ya, ukhti. Nah, itu sudah familiar sekali. Nah, makanya di sini perlu adanya pemahaman lebih lanjut kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah. Kata akhul itu artinya saudara, ya. Kata akhul artinya saudara. Jadi kata itu kita sudah bisa membayangkan, kita sudah bisa mengambil suatu makna yang namanya saudara, berarti ya orang yang sangat
dekat dengan kita. Ya, saya belum ketemu dengan kalian yang kelas 10, tapi sudah merasa sangat dekat. Meskipun saya hanya bisa melihat nama-nama kalian, identitas kalian, tapi karena sudah menjadi satu keluarga, itu seperti sebuah keluarga yang sudah sangat dekat. Ya, dari hal itu, ya kata-kata persaudaraan akun itu sudah bisa tercipta maknanya. Kemudian, menurut istilah yang namanya akun itu adalah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Maksudnya apa? Bahwa kekuatan iman dan spiritual yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah ya yang nanti akan menciptakan rasa persaudaraan, saling tolong menolong, rasa kasih sayang, rasa saling percaya. Nah, sikap inilah yang harus kita terapkan dalam pribadi kita supaya kita menjadi anak yang berakhlakul karimah, sehingga menjadi anak yang bermartabat. Karena apa? Kuncinya satu, anak bisa hebat bermartabat itu harus tahu tentang apa? Tentang ukhuwah Islamiyah, punya rasa solidaritas yang tinggi kepada sesama. Kalau kita tidak punya rasa ukhuwah Islamiyah, tidak punya rasa kasih sayang, kepercayaan kepada sesama, tentunya apa yang kita lakukan itu percuma. Karena apa? Tidak diamalkan. Karena yang namanya ilmu adalah, buahnya ilmu adalah amal. Kalau kita hanya punya ilmu saja, tahu bahwa ilmu pengetahuan ini itu dan seterusnya, tetapi kita tidak mau beramal, tidak mau berbuat baik kepada orang lain, itu percuma tak berguna, alias percuma tidak berguna. Terus untuk yang menjadi dasar dalam ukhuwah Islamiyah itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya subhanallahu azim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, ya adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah kedua saudara kalian, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum, supaya kamu turhamun, menjadi orang yang mendapatkan rahmat. Dari ayat itu kita sudah bisa mengambil suatu hikmah, suatu pelajaran bahwa kita orang yang beriman itu supaya saling mendamaikan, supaya menjadikan orang beriman itu menjadi saudara. Ya, supaya kita menjadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan kasih sayang dari manusia biasa, sudah biasa. Apalagi kalau yang sudah menginjak remaja, katanya mendapatkan kasih sayang yang lope-lope monyet itu sangat sangat jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sesama muslim, apalagi di sini dalam lingkup keluarga Tiga Banyumas, kita tingkatkan rasa ukhuwah Islamiyah, ya, rasa persaudaraan untuk mewujudkan kedamaian, sehingga kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi orang-orang yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semangat. Mudah-mudahan corona cepat pergi, kita bisa bertemu kembali bertatap muka. Ya, akhirul qawli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul dan berkenalan meskipun dalam situasi pandemi Covid, sehingga hanya bisa bertatap muka dalam jaringan atau melalui media online. Terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas, Ibu Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas, Bapak Ibu Guru dan karyawan TU Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas, serta panitia Madrasah tahun 2020-2021. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk bisa menyampaikan materi berkenaan dengan ukhuwah wasyariah. Tentunya dalam menyampaikan materi tidak akan jauh dari apa yang saya bisa sesuai bidang saya yang berkaitan dengan sosiologi dan sejarah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas tahun ajaran 2020-2021. Jadi walaupun kita hanya bisa bertemu melalui tatap muka secara online, semoga tidak mengurangi kedekatan kita, sehingga tetap bisa menjadi satu keluarga besar iman di Banyumas. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Rianti. Jadi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas ini saya biasa mengajar sosiologi dan sejarah Indonesia. Jadi secara singkat langsung saja kita materi yaitu tentang ukhuwah wasyariah. Jadi ukhuwah wasyariah ini berkaitan dengan ukhuwah yang berkaitan dengan persaudaraan antar manusia. Jadi kalau ukhuwah wasyariah ini berkaitan dengan hubungan kita antar sesama manusia yang berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi dalam materi ini saya akan mengambil satu contoh sebagai wujud dari ukhuwah wasyariah, yaitu dengan mengambil satu contoh satu masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yaitu di Kota Lasem. Jadi Kota Lasem ini dikenal dengan Tiongkok kecil karena di sana itu banyak para keturunan etnis Tionghoa. Kenapa saya mengambil satu contoh itu? Karena di masyarakat itu ada beragam kelompok sosial, baik yang pastinya ada masyarakat Jawa, tapi juga sebagian besar ada mereka yang dari keturunan etnis Tionghoa. Jadi meskipun mereka berbeda latar belakang etnis maupun agama, selama berabad-abad mereka tetap bisa membaur, masih bisa bertoleransi dengan perbedaan yang ada. Jadi salah satu sejarah kaitannya dengan kedatangan etnis Tionghoa ini yang mempertahankan toleransi sampai sekarang ada hubungannya pula dengan sejarah Indonesia, yaitu perkembangan agama Islam di Indonesia. Mungkin kalian sudah kenal salah satu tokoh yaitu Laksamana Cheng Ho dengan pengikutnya yang mengadakan perjalanan atau pelayaran menyinggahi berbagai daerah di Indonesia, dan salah satunya ini di daerah pantai utara yaitu di Lasem atau Lombok. Jadi di salah satu pengikut dari Laksamana Cheng Ho itu dulu pernah kemudian berniat untuk bermukim di Kota Lasem. Jadi mulai dari itu sekitar abad 15 mulai ada keturunan etnis Tionghoa di Lasem. Jadi dari mereka yang mulai bermukim tidak mengikuti lagi perjalanan, kemudian mereka menyebarkan kebudayaan dengan mengajarkan untuk bertanam di perkebunan tebu, sehingga bisa menjadi tahu tentang bagaimana pengolahan gula pasir. Kemudian salah satu budaya lain yaitu pembuatan batik Lasem. Jadi itu salah satu beberapa dari contoh bukti toleransi masyarakat Lasem
yang bisa kita contoh walaupun mereka berbeda bisa mengembangkan atau mengakulturasikan kebudayaan hingga menjadi kekayaan bangsa Indonesia kita sendiri. Jadi meskipun mereka bisa berakulturasi dengan baik, tentu tidak selalu mengalami hal-hal yang harmonis. Tentu ada permasalahan. Jadi sejarah pernah mencatat bahwa sekitar tahun 1740-an itu mulai kedatangan Belanda dengan kongsi dagangnya yaitu VOC itu melakukan pembantaian atau ada unsur kayak memerangi para etnis Tionghoa di Batavia atau sekarang Jakarta. Kemudian tahun 1980 juga mulai ada perlawanan. Dan yang mungkin sering kalian dengar itu adalah ketika perlawanan di tahun 1998 yang ada di berbagai kota. Namun walaupun sampai meletus di berbagai kota, tapi di masyarakat Lasem itu berbeda. Jadi walaupun misalnya ada suatu permasalahan karena ada pendatang baru yang menyulut emosi, tetapi di masyarakat Lasem mereka bisa meredam perbedaan yang ada. Bahkan untuk meredam permusuhan, ada salah satu gerakan pemuda Islam yang melakukan keliling untuk menjaga kerukunan agar mereka tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan merugikan etnis Tionghoa. Jadi salah satu kemudian bukti lain bahwa keberagaman di Lasem ini bisa menjadi salah satu contoh wujud toleransi adalah bahwa dulu ketika masih zaman penjajahan Belanda, salah satu adipati dari Rembang ini adalah keturunan dari etnis Tionghoa. Jadi Tumenggung Pendianira ini dulu adalah adipati dari Rembang, adalah keturunan Tionghoa. Ini memulai interaksi atau hubungan atau sosialisasi dengan keberagaman kelompok sosial yang berbeda etnis maupun agama. Jadi sebagai Tumenggungnya ini adalah keturunan Tionghoa, ini membela dari kelompok-kelompok lain, tidak membedakan mereka itu adalah etnis Tionghoa maupun beragama Islam ataupun yang lain. Jadi kesimpulannya atau secara intinya ukhuwah sosial ini mengajarkan kita sebagai antar sesama manusia itu untuk tetap bertoleransi, untuk berhubungan tanpa membedakan golongan, tanpa membedakan misalnya suku, bangsa, etnis, agama atau keturunan. Jadi tidak penting kita itu latar belakangnya apa. Jika kita berbuat baik kepada semua orang, maka orang lain tidak akan menanyakan siapa kita, apa agama kita, atau dari mana kita berasal. Jadi seperti itu singkat dari saya. Mungkin nanti materi akan lebih kalian pahami dengan salah satu video nanti yang akan di-share juga tentang materi dari saya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Mandika Banyumas, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan dan karyawati Mandika Banyumas, serta tidak lupa anak-anakku semua, siswa-siswi atau peserta didik Mandika Banyumas dari kelas 12
Pertama-tama adalah kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan taufik, hidayah dan inayatnya sehingga alhamdulillahirabbil alamin sampai detik ini kita masih dianugerahi begitu banyak nikmat, khususnya atau nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengan bacaan salawat tadi kita akan termasuk menjadi umat yang mendapatkan syafaatul ummah nanti di hari kiamat. Amin. Anak-anakku semua yang kami banggakan, di hari yang kedua ini mengikuti matsama di materi yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang ukhuwah watoniyah. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang sering mendengar kata ukhuwah watoniyah. Jadi maksudnya adalah ikatan persaudaraan yang dilandasi atas kesamaan negara atau atas nama warga negara yang tinggal dan hidup di lingkungan yang sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita di sini tinggal atau sebagai warga negara Indonesia yang orang menyebut itu adalah sebut khatulistiwa, ya. Jadi negara kita yang secara alam geografis sangat berbeda dengan negara-negara lain yang terdiri dari darat dan juga laut, kemudian hutan yang begitu hijau dan sebagainya, patut kita syukuri dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu ukhuwah watoniyah sebagai bangsa Indonesia harus kita selalu lestarikan. Jangan sampai kita mudah untuk dipecah belah oleh pihak-pihak lain yang tidak senang dengan adanya kerukunan atau kebangsaan dari warga negara Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, apakah ukhuwah watoniyah yang kita harus lakukan ini ada dasarnya dalam Al-Quran? Ya, tentunya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama bagi kita umat Islam telah menerangkan yang khususnya juga berkaitan dengan ukhuwah watoniyah. Di antaranya beberapa surat yang ada menerangkan tentang ukhuwah watoniyah adalah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 sampai 106. Ya, mungkin nanti anak-anak bisa membuka Al-Qur'annya. Kemudian di surat yang sama dalam ayat di surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 142 dan juga di ayat 161 sampai 162. Jadi di situ adalah kisah dari beberapa nabi terdahulu, yaitu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Shalih dan kisah Nabi Lut. Kenapa di dalam ayat-ayat itu, dan nanti saya sebutkan ada satu ayat yang lain, dijadikan dasar sebagai ayat tentang ukhuwah watoniyah, karena di dalam ayat-ayat itu ada menyebut kata akhun, ya. Barangkali yang berasal dari MTS sudah paham kalau akhun itu adalah artinya saudara. Misalkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 sampai 106, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Subhanallah. Yang artinya kaum Nuh telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka yaitu Nabi Nuh berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Demikian juga di dalam ayat 141, 142 dan ayat 161, 162. Dari ketiga ayat ini kondisi yang tergambar adalah dua representasi insan. Yang satu beriman dan yang satu berbuat ingkar atau tidak beriman. Para nabi yang diwakili tadi, Nabi Nuh, Nabi Shalih dan Nabi Lut adalah kaum yang beriman. Kemudian adalah orang
dalam Al-Quran membahas relasi antara kedua kaum ini sebagai akhir Nabi. Jadi menyebut Nabi Nuh, Nabi Soleh dan Nabi Lut terhadap kaumnya dengan akhun yang kita tahu artinya adalah saudara. Maka di sini diartikan ketiga nabi tersebut diutus untuk kaum mereka sendiri yang setanah air. Jadi diutus untuk bangsanya sendiri, diutus untuk masyarakatnya sendiri. Jadi tiga ayat ini adalah alasan atau dijadikan alasan adanya ukhuwah wataniyah. Kemudian satu ayat lagi yang akan saya sampaikan untuk memahami tentang ukhuwah wataniyah ini, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara. Masih di dalam surat yang sama, tetapi di ayat 176 sampai 177, yaitu tentang kisah Nabi Syu'aib. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul ketika Nabi Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertawakal? Jadi di sini tidak ada kata akhun. Ya, kenapa tidak ada kata akhun? Karena Nabi Syu'aib adalah bukan penduduk Aikah tadi ya, ashabul Aikah, bukan penduduk negara atau bangsa Aikah, tetapi Nabi Syu'aib adalah ashabul Madyan, penduduk negeri Madyan. Sehingga ketika di dalam Al-Quran menyebut Nabi Syu'aib dengan penduduk Madyan, maka di situ menggunakan kata akhun, seperti yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 36. Jadi dari sini bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian bahwa penyebutan di dalam Al-Quran kata akhun itu adalah untuk menunjukkan bahwa dua pihak yang saling berkomunikasi adalah satu bangsa. Kemudian ketika di dalam Al-Quran walaupun disebutkan komunikasi antara dua pihak, tetapi karena tidak berasal dari bangsa yang sama, maka tidak menggunakan kata akhun. Ya, jadi untuk materi yang pertama ini adalah membahas dasar hukum dari ukhuwah wataniyah. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana tentang tadi seperti sudah saya singgung, ukhuwah wataniyah di negara kita tercinta Indonesia. Ukhuwah wataniyah bukan hanya slogan, melainkan juga sudah menjadi kepribadian bangsa, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia. Semuanya di dalam berbagai atau dalam segala sektor, segala segi umat Islam khususnya atau warga Indonesia sudah menunjukkan adanya sikap tentang ukhuwah wataniyah. Kemudian sejak awal berdirinya bangsa menganggap kosakata Islam dan NKRI, ya, kalian tahu NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagaikan sebuah kata majemuk. Artinya dua kata antara kata Islam dengan NKRI itu tidak bisa lagi dipisahkan, tetapi sudah saling memberi energi satu sama lain. Jadi jika berbicara tentang Islam di Indonesia pasti akan berbicara tentang NKRI. Itu yang kita rasakan, bisa jadi karena umat Islam di Indonesia adalah umat Islam yang terbesar pemeluknya di dunia. Walaupun banyak teori tentang masuknya Islam di Indonesia, mulai ada yang mengatakan dari semenjak pemerintahan Utsman bin Affan, atau ada yang mengatakan semenjak abad ke-13 Masehi. Tetapi kita sudah akui bahwa akulturasi antara Islam dengan negara atau budaya Indonesia adalah sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi para pendiri atau the founding fathers bangsa ini sudah tidak lagi mempersoalkan kenapa Islam
tidak menjadi dasar negara Indonesia, tetapi adalah menggunakan Pancasila. Kita tidak lagi mempersoalkan menjadi bangsa atau menjadi bangsa Islam atau menjadi negara Islam, tapi yang lebih utama dari itu adalah menjadikan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang Islami atau negara yang Islami. Dalam sejarah kehidupan atau sejarah bangsa ini juga sudah memperlihatkan bagaimana adanya kemajemukan dalam beragama. Kita tahu sebagai contoh bahwa organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU atau Nahdlatul Ulama, sudah pernah memberikan legitimasi bahwa NKRI merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia, atau mungkin sudah sudah sering kita dengar NKRI harga mati gitu ya. Jadi kita tidak usah untuk ikut-ikutan paham yang mengajak untuk mengubah dasar negara kita. Misalkan yang di dunia itu ada ISIS ya. ISIS itu apa singkatannya? Ada yang tahu nggak? Iyalah, pokoknya ISIS itu lah ya Bu, yang jenggotan gitu ya mungkin ya. Yang kalau tidak suka ya kemudian diperangi dan sebagainya. Jadi Islamic State in Iraq and Sham. Jadi sebuah pendapat yang mengatakan bahwa negara itu harus dasarnya Islam, yang munculnya itu di Irak atau juga di Sham. Bahkan di sana pendapat itu tidak laku, kemudian berusaha untuk disebarkan atau orang-orang besar berusaha untuk dikompori ya, diprovokator untuk menjadikan ISIS sebagai dasar hukum dari negara Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang patut kita harus perhatikan tadi, bahwa dasar negara Pancasila adalah merupakan satu-satunya dasar yang sudah kita sejak zaman dahulu, sejak pendiri bangsa ini sudah diyakini dan tidak usah ikut-ikutan untuk ikut dengan kelompok yang ingin merubah dasar negara ini. Yang selanjutnya di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, yaitu walaupun kita itu beragama Islam, tetapi Al-Quran dan hadis itu tidak menutup kemungkinan budaya-budaya lokal untuk dipraktekkan. Jadi dengan budaya Islami ala Indonesia tidak menutup kemungkinan kita untuk menjadi orang yang atau menjadi muslim dan muslimah yang terbaik. Jadi muslim dan muslimah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak harus sesuai dengan apa yang ada di dalam negeri Arab sebagai negeri pertama turunnya agama Islam. Misalnya, ketika Rasulullah SAW itu kita tahu bersama dahar ya, atau makan Nabi itu berapa jari? 3 jari ya. Karena Rasul itu di sana daharnya atau makannya apa? Ya roti atau dari gandum atau mungkin juga buah kurma. Nah kalau kita di Indonesia kita makan roti satu banyak gitu lah ya, atau mungkin makan kurma sepiring 2 piring ya. Kita itu belum dikatakan makan, karena makanan pokok kita adalah nasi. Jadi kalau kita makan nasi menggunakan jari 3 atau 3 jari ya, akan susah. Jadi tidak harus untuk menjadi muslim dan muslimah terbaik itu makanya harus dengan 3 jari, karena ada yang bisa berbeda. Ini Bu Guru contohkan yang lain mungkin agak sedikit tujuannya bukan saru ya. Contoh, kalau laki-laki itu ya paham ya, kalau kencing
yang laki-laki? Ya. Nah itu artinya bahwa ketika orang-orang Arab itu pakaian mereka kan menggunakan gamis atau jubah. Jadi ketika menggunakan gamis atau jubah itu nyaman. Ketika BAB, ya, ketika di kloset atau di toilet itu dengan duduk atau jongkok. Walaupun perintah yang utama itu menutup aurat, ya, ketika di kamar kecil dengan menutup aurat itu perintah utamanya. Tetapi karena laki-laki di Indonesia itu secara kebiasaan adalah menggunakan celana panjang. Jadi kalau buang air kecil itu lebih nyaman dengan posisi berdiri. Demikian juga kamar mandi atau kamar kecil yang ada di Indonesia itu adalah dibuat atau didesain dengan untuk buang air kecil berdiri bagi laki-laki. Ya, itu sekedar beberapa contoh gambaran bahwa untuk menjadi umat Islam atau Muslim dan Muslimah terbaik tidak mesti harus seperti orang-orang Arab, tetapi membuka begitu lebar dalam ajaran Islam tentang keberagaman sesuai dengan adatnya masing-masing. Bagian yang terakhir dalam ukhuwah wathoniyah ini adalah bagaimana cara kita untuk menerapkan ukhuwah wathoniyah. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah tentunya saling tegur sapa. Pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi setiap kita bertemu bertegur sapa dengan teman kita sehingga akan mempertebal rasa kebangsaan kita, apalagi atau rasa sama satu negara satu daerah asal. Yang kedua adalah memperkuat dan meningkatkan rasa silaturahmi. Awalnya mungkin dekat, awalnya mungkin kenal, awalnya hubungannya baik, tetapi bisa jadi karena silaturahmi yang terputus sehingga akhirnya hubungannya menjadi renggang. Kemudian yang ketiga adalah melupakan perbedaan dan merajut kebersamaan. Perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, perbedaan pendidikan tidak menjadikan alasan kita untuk mencintai sebagai sesama bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, ikhlas membantu kesusahan sesama Muslim. Bisa jadi di suatu daerah tertimpa bencana, walaupun berbeda suku, tapi karena masih satu negara, kita mengulurkan bantuan yang sekiranya kita punya harta atau uang berlebih untuk membantu mereka. Kemudian yang kelima, ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sebagai manusia adalah tempat salah dan lupa. Karena itu ketika kita bisa saling memaafkan, maka persaudaraan ini akan tetap terjalin dengan baik. Yang keenam adalah ikhlas menerima kritikan. Jadi seperti tadi, manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga dengan menyadari itu kita menerima dengan ikhlas kritikan atau saran yang membangun, saran yang positif yang diberikan oleh saudara-saudara kita. Kemudian yang ketujuh, tidak merasa diri selalu benar, masih berkaitan dengan yang di atas tadi. Yang kedelapan, dalam ritual agama kita bisa menjalankan sholat berjamaah secara bersama-sama. Di dalam sholat jamaah itu tidak mesti yang menjadi imam adalah yang punya pangkat, yang punya harta banyak, tetapi imam yang dipilih adalah tentunya orang-orang yang paling soleh, paling alim. Kemudian yang ke-9, berlomba berbuat kebaikan atau istilahnya adalah fastabiqul khairat. Kemudian yang terakhir, mendoakan. Ya, jadi doa adalah sumber kekuatan yang utama yang tidak terlihat, tetapi itu kita sebagai muslim, seorang muslim muslimah
yakin bahwa dengan doa bisa merubah segalanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita di dalam Islam sudah mengenal bahwa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.